Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Septiani Simbolon, mahasiswa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan skripsi yang telah saya susun, yaitu mengenai pengaruh motivasi belajar, disiplin belajar, dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa hasil belajar kognitif mata pelajaran Humas siswa kelas 11 Manajemen Perkantoran SMKS Tirtasari Surya dengan dosen pembimbing pertama yaitu Ibu Dewi Nurmalasari SPD MM dan juga dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Dr. Ahmad Fauzi SPD MAK. Yang pertama, untuk daftar isi, yang pertama akan menjelaskan mengenai pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan, implikasi, dan juga saran. Yang pertama ada pendahuluan. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai moral. Hasil belajar siswa dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan siswa dalam belajar. Untuk menentukan hasil belajar siswa di tingkat internasional, pengukuran dilakukan melalui Program for International Student Assessment atau PISA, yaitu tinjauan global yang dilakukan setiap 3 tahun sekali oleh Organization for Economic Cooperative and Development atau OECD. Terlihat pada gambar bahwa terjadi penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun, ya mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2022. Terjadi penurunan dengan warna merah, lalu pada tahun 2022 terjadi peringkat yang didapatkan dari Indonesia yaitu peringkat 68 dari 72 negara. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negara lainnya dalam segi kompetensi membaca, matematika, dan sains. Selanjutnya, pada gambar di samping tertera bahwa eh, ini hasil capaian rapor pendidikan pada tahun 2024. Penyerapan lulusan SMK itu eh, dapat kategori baik, yang artinya tingginya penyerapan lulusan SMK dalam belajar, melanjutkan studi, dan atau berwirausaha. Nah, dikatakan bahwa penyerapan lulusan SMK ke dunia kerja di kategori baik pada tahun 2024. Namun, ada pernyataan bahwa eh, terjadi penurunan dari tahun 2023. Nah, hal ini menjelaskan bahwa ada kemungkinan kategori tersebut dapat turun menjadi sedang atau rendah. Selanjutnya, ada pun faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa sangat beragam. Menurut Yandi et al. Pada tahun 2023, motivasi belajar dan disiplin belajar merupakan faktor pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan, menurut Rafid pada tahun 2021, metode belajar dan sarana prasarana adalah faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar. Lalu menurut pendapat Yahya et al. Pada tahun 2025, motivasi belajar, disiplin belajar, dan lingkungan teman sebaya adalah faktor yang mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Kemudian menurut Wardani pada tahun 2024, evaluasi belajar menjadi faktor yang memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, berdasarkan faktor yang telah dikemukakan di atas, maka dilakukanlah prariset terhadap siswa SMKS Tirtasari Surya mengenai masalah faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan. Terdapat hasil prariset sebagai berikut. Nah, hasil prariset dari 30 responden menunjukkan bahwa eh, dari 36 responden menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruhi tinggi atau rendahnya hasil belajar siswa yaitu adanya motivasi belajar sebesar 86,65%, disiplin belajar 83,35%, dan lingkungan teman sebaya 80%. Nah, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 faktor tertinggi yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu motivasi belajar, disiplin belajar, dan juga lingkungan teman sebaya. Nah, menurut Kurnia pada tahun 2024, siswa yang termotivasi biasanya mencurahkan semua keterampilan mereka untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Lalu, menurut Dedi Kasingku dan Lotulung pada tahun 2024, disiplin meliputi lokalitas, jumlah pengunjung,
pengumpulan waktu dan kepatuhan terhadap aturan sekolah dan juga kelas. Nah, menurut Susanti pada tahun 2024, teman yang mendukung dan positif adalah sumber motivasi untuk saling membantu dengan cara yang sehat, dengan memahami materi dan menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan juga kompetitif. Selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu adakah pengaruh langsung motivasi belajar terhadap hasil belajar? Yang kedua, adakah pengaruh langsung disiplin belajar terhadap hasil belajar? Yang ketiga, adakah pengaruh langsung lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa? Dan yang terakhir, adakah pengaruh langsung motivasi belajar, disiplin belajar, dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa? Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh langsung motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, mengetahui pengaruh langsung disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, mengetahui pengaruh langsung lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh langsung motivasi belajar, disiplin belajar, dan lingkungan teman sebaya secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa. Untuk manfaat penelitian secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu pendidikan, khususnya mengenai pengaruh motivasi belajar, disiplin belajar, dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa. Untuk manfaat praktisnya, bagi peserta didik diharapkan dapat memberikan penjelasan penting yang memiliki hasil belajar yang baik. Lalu untuk sekolah, yaitu SMK Sirta Sari Surya, dapat menjadi informasi dan masukan khususnya bagi pihak sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kajian pustaka. Yang pertama mengenai hasil belajar. Menurut Wiryani, pada tahun 2021, ujian tertulis digunakan untuk mencapai catatan siswa dan hasil pembelajaran siswa. Sedangkan menurut Wahyudin et al. Pada tahun 2023, data dan informasi keberhasilan belajar peserta didik dilakukan dalam suatu rangkaian bentuk penilaian menjadi sebuah kesatuan dalam aktivitas pembelajaran. Menurut Aprilia et al. Pada tahun 2022, berpendapat bahwa hasil belajar adalah keberhasilan siswa dan dinyatakan dalam bentuk ulasan dari hasil tes yang terkait dengan materi khusus tertentu. Selanjutnya, ada indikator hasil belajar. Indikator hasil belajar yang digunakan pada penelitian ini adalah kognitif, yang berkaitan dengan kemampuan intelektual atau pengetahuan. Menurut Ranti Karmila dan Dina Fitria Handayani pada tahun 2024, mengungkapkan bahwa penilaian kognitif biasanya memanfaatkan alat seperti ujian pilihan ganda atau esai yang telah ditentukan kriteria penilaiannya, sehingga dapat menghasilkan data yang objektif dan juga konstan. Ini mempermudah para peneliti dalam menilai hasil dan melakukan perbandingan antara kelompok atau individu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, fokus indikator hasil belajar hanya pada kategori kognitif, yaitu meliputi nilai rata-rata dari ulangan harian siswa. Selanjutnya, yaitu ada motivasi belajar. Menurut Nafisah Nur Saumi et al. Pada tahun 2021, tidak mungkin motivasi belajar seorang siswa muncul tanpa adanya kehendak kuat dari diri siswa itu sendiri. Atau bisa juga berkembang jika ada orang lain yang memotivasi dengan berbagai pendekatan. Menurut Pongo pada tahun 2023, dalam proses belajar, motivasi sangat berpengaruh karena motivasi bisa meningkatkan semangat belajar. Nah, lalu yang terakhir menurut Julia pada tahun 2021, seorang dengan motivasi memiliki arah yang jelas dalam hidupnya dan cenderung mampu menghindari hal-hal negatif yang dapat menghalangi pencapaian tujuannya. Untuk indikator motivasi dalam belajar, yaitu ada 3 yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adanya kebutuhan dan dorongan untuk belajar. Yang kedua, resistensi dalam belajar, ketabahan, keuletan, dan kemampuan untuk terus-menerus berjuang dan tidak mudah menyerah dalam belajar. Dan yang ketiga yaitu konsistensi dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya yaitu merupakan disiplin belajar. Menurut Siona dan Rustandi pada tahun 2023, kunci untuk membangun rasa percaya diri dan kontrol diri siswa adalah disiplin. Lalu, menurut Siaan dan Meilani pada tahun 2020, disiplin belajar adalah proses untuk menerima aturan, penunjuk perilaku, larangan, atau batasan yang harus diikuti serta menemukan keseimbangan antara kebutuhan dan tuntutan individu untuk itu sendiri. Semua ini diperoleh melalui sosialisasi. Dan sedangkan menurut Hortensi pada tahun 2020 berpendapat bahwa disiplin berarti mematuhi peraturan yang ada terutama di sekolah.
Lalu indikator yang digunakan pada disiplin belajar pada penelitian ini yaitu disiplin waktu dan juga disiplin perbuatan. Disiplin waktu contohnya seperti menyelesaikan tugas tepat waktu, dan juga hadir tepat waktu. Untuk disiplin perbuatan contohnya seperti tidak bolos kelas, mematuhi aturan sekolah, dan juga menghindari tindakan curang. Yang terakhir yaitu ada lingkungan teman sebaya. Menurut Amelia et al. Pada tahun 2021, teman sebaya terdiri dari anak-anak atau remaja yang kira-kira memiliki usia yang seimbang atau sedang dalam tahap perkembangan yang serupa. Lalu, adapun menurut Fitriani pada tahun 2020, teman sebaya adalah individu dengan usia dan tingkat kedewasaan yang relatif sama. Sedangkan menurut Runi Triasi pada tahun 2021 mengemukakan bahwa teman sebaya terdiri dari orang-orang yang memiliki usia dan aspek sosial yang serupa seperti teman sekolah. Untuk indikator lingkungan teman sebaya, terdapat tiga, yaitu interaksi sosial dengan teman sebaya, motivasi dan dukungan dari teman sebaya, serta mempelajari cara menyelesaikan masalah dengan teman sebaya. Selanjutnya di sini terdapat penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian dari menurut Penny dan Agus Sugianto pada tahun 2021 menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar. Lalu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Nastuti pada tahun 2021, kedisiplinan dalam belajar dianggap sebagai elemen yang berpengaruh terhadap hasil belajar. Lalu, menurut Nurnal Zatul dan Oknaria pada tahun 2021 menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan dalam lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar. Yang terakhir, menurut Hairinal dan Kohar Fairida pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa motivasi belajar, disiplin belajar, dan juga lingkungan teman sebaya memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Di sini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, untuk hipotesis pertama, motivasi belajar terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Hipotesis kedua yaitu disiplin belajar terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Untuk hipotesis ketiga, lingkungan teman sebaya terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Dan hipotesis keempat, motivasi belajar, disiplin belajar, dan lingkungan teman sebaya terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, memasuki pada bagian metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan oleh peneliti dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni pada tahun 2025. Untuk tempat penelitian dilakukan di SMKS Tirtasari Surya yang beralamat di Jalan Nana 1 nomor 15, RT 12, RW 10, Hutan Kayu Selatan, Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya, untuk metode penelitian, menurut pendapat Muklis 2000 pada tahun 2023 menjelaskan bahwa cara yang bisa digunakan pada penelitian adalah metode survei. Metode survei ini bertujuan untuk mendapatkan fakta mengenai fenomena yang terjadi pada objek penelitian dan mengumpulkan informasi dengan cara yang nyata serta teratur. Pemilihan metode ini bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi tentang variabel yang ingin dianalisis dari sekelompok objek ataupun populasi. Untuk populasi dan sampel, populasi yang diteliti dalam penelitian ini mencakup seluruh siswa dari SMKS Tirtasari Surya. Sementara itu untuk populasi yang dapat dijangkau adalah seluruh siswa kelas 11 manajemen perkantoran di SMKS Tirtasari Surya dengan jumlah 105 peserta didik. Untuk sampel, dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik yang diambil yaitu sampling jenuh atau sensus. Menurut Sugiono, pada tahun 2020, teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, sehingga sampel yang digunakan pada peneliti ini berjumlah 105 orang. Untuk teknik pengumpulan data dan analisis data, Sugiono dalam Mahendra et al. Pada tahun 2022 menjelaskan bahwa kuesioner merupakan metode untuk mengumpulkan data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada responden. Sedangkan menurut Elvita Sari pada tahun 2021, sini dokumentasi merupakan sekumpulan dokumen yang bisa memberikan penjelasan atau bukti sehubungan dengan cara pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara teratur, serta menyebarkan informasi tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data digunakan pada penelitian ini yaitu dengan kuesioner dan juga dokumentasi berupa hasil nilai ulangan harian siswa.
Untuk analisis data, yang digunakan adalah analisis persamaan regresi linear berganda, lalu uji persyaratan analisis yang terdapat uji normalitas dan juga linearitas, lalu ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, lalu ada uji hipotesis yang menguji uji koefisien regresi parsial atau uji T, dan juga uji koefisien regresi simultan atau uji F. Yang terakhir ada uji koefisien determinasi atau R square. Selanjutnya kita akan memasuki pada bagian hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama terdapat deskripsi responden. Sesuai dengan tabel di sebelah kiri, presentase responden berdasarkan jumlah siswa kelas 11 manajemen perkantoran pada setiap kelas yaitu 11 MP1 sebesar 32,38%, 11 MP2 sebesar 33,33%, dan 11 MP3 sebesar 34,29%. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 38 siswa laki-laki dan 67 perempuan. Nah, mayoritas responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 67 orang atau sekitar 63,81% dari total responden. Sementara itu, responden laki-laki berjumlah 38 orang, yaitu setara dengan 36,19% dari keseluruhan jumlah responden. Selanjutnya, ada uji validitas dan reliabilitas motivasi belajar. Nah, terdapat pada tabel dan juga gambar, dinyatakan bahwa pada uji validitas variabel motivasi belajar, seluruh R hitung lebih besar daripada R tabel, yang dapat menjelaskan bahwa seluruh pernyataan dinyatakan valid. Dinyatakan bahwa pada uji reliabilitas, variabel motivasi belajar alpha Kronbach lebih dari 0,6, yaitu 0,786 lebih besar daripada 0,6, yang dapat menjelaskan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliabilitas. Selanjutnya, eh, pada uji validitas dan reliabilitas disiplin belajar. Dinyatakan bahwa uji validitas variabel disiplin belajar seluruh R hitung lebih besar daripada R tabel yang dapat menjelaskan bahwa seluruh pernyataan dinyatakan valid. Lalu dinyatakan juga bahwa pada uji reliabilitas variabel disiplin belajar alpha Kronbach lebih besar daripada 0,6 yaitu 0,635 lebih besar daripada 0,6 yang dapat menjelaskan bahwa instrumen penelitian menyatakan reliabilitas. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas terhadap lingkungan teman sebaya dinyatakan bahwa pada uji validitas juga pada variabel lingkungan teman sebaya seluruh R hitung dan lebih besar daripada R tabel yang dapat menyatakan seluruh pernyataan valid. Nah, dinyatakan juga bahwa pada uji reliabilitas variabel disiplin belajar lebih besar daripada 0,6, yaitu 0,848 lebih besar daripada 0,6 yang dapat menjelaskan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliabilitas. Selanjutnya ada statistik deskriptif, terlihat pada gambar di sebelah kiri. Untuk hasil belajar, pengelolaan data statistik deskriptif variabel hasil belajar menunjukkan bahwa skor terendah yang diperoleh siswa yaitu sebesar 24, skor tertinggi sebesar 35, rata-rata skor sebesar 30, dan standar deviasi sebesar 1,792. Lalu untuk variabel motivasi belajar, pengelolaan data statistik deskriptif menunjukkan bahwa skor terendah diperoleh siswa yaitu 46, skor tertinggi sebesar 70, rata-rata skor sebesar 60,26, dan standar deviasi sebesar 4,493. Selanjutnya untuk variabel disiplin belajar, pengelolaan data statistik deskriptif variabel menunjukkan bahwa skor terendah yang diperoleh siswa sebesar 23, skor tertinggi sebesar 37, rata-rata skor sebesar 30,23, dan standar deviasi sebesar 3,308. Selanjutnya terakhir pada lingkungan teman sebaya untuk pengelolaan data statistik deskriptif menunjukkan bahwa skor terendah diperoleh sebesar 30, skor tertinggi sebesar 60, rata-rata skor sebesar 49,13, dan standar deviasi sebesar 7,796. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh setiap variabel cukup besar terhadap penelitian ini. Selanjutnya, untuk pengujian hipotesis, yang pertama ada uji normalitas.
Terlihat pada gambar di sebelah kanan, hasil output perhitungan uji normalitas menyatakan bahwa data semua variabel dalam penelitian ini, yaitu hasil belajar Y, motivasi belajar X1, disiplin belajar X2, lingkungan teman sebaya X3 berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan pada Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,146 lebih besar dari 0,05. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa data yang digunakan untuk penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji linearitas. Diketahui signifikansi antara motivasi belajar X1 dengan hasil belajar Y adalah sebesar 0,112 lebih besar dari 0,05. Uji signifikansi lebih besar daripada 0,05. Selain itu, nilai F hitung 2,945 dan F tabel bisa diketahui sebesar 3,94. Karena untuk DF 1,98. 1,98. Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka terdapat pengaruh linear secara signifikan antara motivasi belajar dan juga hasil belajar. Begitupun juga dengan hasil belajar terhadap disiplin belajar. Diketahui bahwa uji signifikan lebih besar daripada 0,05 dan juga F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka terdapat pengaruh linear secara signifikan antara disiplin belajar dan juga hasil belajar. Yang terakhir, untuk uji linearitas, itu diketahui signifikansi antara lingkungan teman sebaya dengan hasil belajar adalah sebesar 0,665, lebih besar daripada 0,05. Selain itu, untuk nilai F hitung 0,864 dan F tabel bisa diketahui sebesar 4,17. Karena nilai F hitung lebih kecil daripada nilai F tabel, maka terdapat pengaruh linear secara signifikan antara lingkungan teman sebaya dengan hasil belajar. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji multikolinearitas. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Dapat diketahui bahwa nilai toleransi yang didapat pada variabel X1 sebesar 0,971, nilai toleransi variabel X2 sebesar 0,923, dan nilai toleransi X3 sebesar 0,935, lebih besar dari 0,1. Dan nilai variance inflation factor atau FIF, variabel X1 sebesar 1,030, nilai FIF variabel X2 sebesar 1,084, dan nilai FIF variabel X3 sebesar 1,069. Semuanya kurang dari 10,0. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas. Selanjutnya yaitu adalah uji heterokedastisitas. Dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel motivasi belajar atau F1 sebesar 0,700, nilai signifikansi variabel disiplin belajar sebesar 0,814, dan nilai signifikansi variabel lingkungan teman sebaya sebesar 0,761. Karena nilai signifikansi yang didapatkan lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang terdapat pada model regresi variabel tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Selanjutnya, yaitu terdapat uji regresi linear berganda, terlihat pada tabel di sebelah kiri atas. Pada persamaan regresi di atas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Berdasarkan gambar, terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 12,345. Hal ini memiliki arti jika motivasi belajar, disiplin belajar, dan lingkungan teman sebaya nilainya 0, maka hasil belajar memiliki nilai 12,345. Selanjutnya, nilai koefisien regresi B1 sebesar 0,176 menyatakan bahwa setiap pembahasan satu nilai pada variabel motivasi belajar akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,176 pada hasil belajar. Nilai signifikansi sebesar 0,01 yaitu lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik motivasi belajar, maka semakin tinggi hasil belajar siswa. Selanjutnya, eh, pada uji regresi linear berganda, dikatakan bahwa regresi sebesar 0,185
Menyatakan bahwa setiap pembahasan satu nilai pada variabel disiplin belajar akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,185 pada hasil belajar. Nilai signifikansi sebesar 0,01 yaitu lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik disiplin belajar, maka semakin tinggi juga hasil belajarnya. Lalu yang terakhir, nilai koefisien regresi sebesar 0,05, 0,025 menyatakan bahwa setiap pembahasan satu nilai pada variabel lingkungan teman sebaya akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,025 pada hasil belajar. Nilai signifikansi sebesar 0,035 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan teman sebaya, maka semakin tinggi hasil belajarnya. Selanjutnya, masuk ke uji koefisien regresi parsial atau uji T. Terlihat pada gambar di bagian sebelah kiri atas bahwa T hitung motivasi belajar adalah 8,671 dan T tabel pada signifikan 0,05 dengan DFN N yaitu populasi sebesar 105 dikurangin K, yaitu variabel X yang digunakan yaitu 3, dan juga dikurangi 1, totalnya ada 101, maka didapatkan T tabel sebesar 1,983. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T hitung dari motivasi belajar yaitu 8,671 lebih besar daripada T tabel 1,983. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Lalu didapatkan pula T hitung disiplin belajar sebesar 6,517, lebih besar daripada T tabel 1,983. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara disiplin belajar dengan juga dengan hasil belajar. Lalu untuk uji T pada lingkungan teman sebaya didapatkan bahwa T hitung sebesar 2,136, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,983. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara lingkungan teman sebaya dengan hasil belajar. Selanjutnya ada uji koefisien regresi simultan atau uji F. Dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri, dari perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 31, diperoleh bahwa nilai sebesar F hitung 49,743. Nilai dapat dicari pada tabel statistik dengan taraf signifikan 0,05, yaitu jumlah variabel dikurangi 1. Jumlah variabel yang digunakan ada 4, totalnya menjadi 3. Untuk DF kuadrat didapatkan totalnya itu 101. Sehingga diperoleh F tabel sebesar 2,69. Sehingga F hitung sebesar 49,743 lebih besar dari F tabel sebesar 2,69. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar, disiplin belajar, dan lingkungan teman sebaya secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar. Selanjutnya, yang terakhir ada uji koefisien determinasi R-square. Dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri, dari R-square pada tabel model summary sebesar 0,596. Hal ini dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel motivasi belajar, disiplin belajar, lingkungan teman sebaya, secara serentak terhadap hasil belajar adalah sebesar 59,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Lalu memasuki pembahasan pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, untuk deskripsi statistik yang sudah dijelaskan, karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Untuk regresi linear berganda, menunjukkan hubungan positif antara motivasi dan hasil belajar dengan asumsi variabel lain tetap. Untuk uji T, terdapat bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel dan eh, sat- dan signifikansi 1,983 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Ini berarti hipotesis 0 ditolak, maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Lalu di sini ada dua peneliti yang mewakilkan bahwa penelitian ini mengungkapkan bahwa penelitian ini mendukung kedua peneliti ini mendukung penelitian yang saya teliti hari ini, yaitu mengungkapkan bahwa motivasi belajar memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar dengan koefisien 1,039 dan signifikansi 0,000 yang mendukung hasil penelitian ini.
Begitu juga dengan pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar, untuk deskripsi statistik, nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi, maka dapat ditentukan bahwa tingkat disiplin belajar siswa tergolong tinggi. Untuk regresi linear berganda, dijelaskan bahwa hubungan ini bersifat positif dengan asumsi variabel tetap antara disiplin belajar dan juga hasil belajar. Untuk uji T juga dikatakan bahwa disiplin belajar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hasil belajar dan hipotesis nol ditolak. Untuk dua peneliti yang mendukung penelitian ini yaitu peneliti dari Sumatera 2024 dan juga Novianti pada tahun 2029 yang membuktikan bahwa pengaruh signifikan secara parsial. Selanjutnya, pembahasan pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar. Untuk deskripsi statistik, karena nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan teman sebaya tergolong tinggi pengaruhnya terhadap hasil belajar. Untuk regresi linear berganda, menunjukkan hubungan positif antara motivasi belajar dan hasil belajar dengan asumsi variabel lain tetap. Untuk uji T juga menyatakan bahwa hipotesis nol ditolak, maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Kedua penelitian yang mendukung peneliti ini terdapat pada Fadila dan Muklis 2023 dan juga Triana Suhartian pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa lingkungan teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar yang mendukung hasil penelitian ini. Lalu yang terakhir, pembahasan motivasi belajar, disiplin belajar, dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar. Nah, pengaruh simultan ketiga variabel, hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi belajar, disiplin belajar, dan lingkungan teman sebaya secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar kelas 11 manajemen perkantoran di SMK Tirtasari Surya. Nah, untuk koefisien determinasi dan juga uji F, untuk koefisien determinasi dapat dikatakan bahwa sebesar 59,6%. Berarti ketiga variabel tersebut menjelaskan 59,6% variabel dalam hasil belajar, sementara untuk sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, uji F menunjukkan signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,5 yang menegaskan bahwa pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap hasil belajar memang signifikan. Lalu terdapat dua peneliti yang mendukung penelitian ini, yaitu Hairinal dan Kohar pada tahun 2020 dan juga Reda Boro et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan, saran, dan juga implikasi. Mulai dari kiri ke kanan, berdasarkan ini pertama ada kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar, disiplin belajar, dan lingkungan teman sebaya secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 11 manajemen perkantoran SMK Sirasari Surya pada mata pelajaran hubungan masyarakat. Semakin tinggi ketiga faktor yang dimiliki siswa, maka semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai. Dan sebaliknya, semakin rendah ketiganya, maka hasil belajar siswa pun akan cenderung menurun. Untuk implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun siswa telah memiliki motivasi belajar yang kuat dalam hal ketekunan dan keuletan, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan dorongan internal belajar melalui dukungan lingkungan sekitar. Disiplin waktu juga sudah terbentuk dengan baik, namun perlu ditingkatkan pada aspek disiplin perbuatan agar konsistensi belajar lebih optimal. Selain itu, kemampuan siswa dalam berinteraksi sosial dengan teman sebaya tergolong tinggi, tetapi masih diperlukan penguatan dalam hal penyelesaian masalah bersama agar terciptanya lingkungan belajar yang lebih mendukung dan kolaboratif. Untuk saran, berdasarkan implikasi yang ditemukan, disarankan agar siswa terus mempertahankan ketekunan, keuletan, dan kemampuan belajar dengan membiasakan diri membuat jadwal dan mengikuti rutinitas yang teratur. Untuk menumbuhkan dorongan belajar, guru dapat mengaitkan materi pelajaran dengan minat atau tujuan pribadi siswa. Selanjutnya, untuk disiplin waktu, juga perlu dijaga melalui penerapan aturan pribadi yang konsisten, sementara disiplin perbuatan dapat ditingkatkan dengan membangun kebiasaan patuh terhadap aturan sehari-hari. Selain itu, interaksi sosial yang sudah baik antar teman sebaya hendaknya dipertahankan dengan komunikasi yang saling menghargai, dan kemampuan menyelesaikan masalah bersama perlu dikembangkan melalui mendengarkan pendapat orang lain secara terbuka. Baik, sekian dari penjelasan skripsi yang telah saya susun. Kurang lebihnya mohon maaf, kiranya apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.